kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti tiga agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Nanti ada masa handphone tidak bekerja. Ini kabar buruk, Pak. Saya bukan nakut-nakutin. Kata ahli bahan bakar di dunia, nanti 2030 kata mereka, mobil-mobil kita yang pakai bensin, pakai solar, nanti nggak bisa lagi, kehabisan energi. Jadi mumpung masih bisa beli mobil bensin, beli sekarang. Nggak juru juga ya. Maksud saya sederhana, ilmu tentang akhir zaman itu beda ahli, beda ibarat, beda istilah. Kita menyebutkan di akhir zaman semua kembali manual gitu. Tapi dalam bahasa orang-orang ekonom, bahasa orang-orang ahli bahan bakar segala macam, nanti 2030 orang mesti beralih kepada listrik. Saya nggak yakin juga. Mobil-mobil katanya yang bensin apa nggak ada lagi. Ini sudah kabar, berarti ada kesepakatan antara ahli agama dan orang-orang yang di luar ahli agama, cuma beda istilah. Kita nyebutnya apa tadi? Nanti serba manual. Di dalam hadis yang lain, hadis 4286 riwayat Imam Abu Daud, Ummu Salamah mengatakannya, "Kullu ikhtilafu inda mauti khalifah, fayakhruju rajulun min ahli Madinah hariban ila Makkah, fayatihi nasun min ahli Makkah, fayukhrijunahu wa huwa karihun, fayubayi'unahu min ar-rukni wal maqam, wa yub'atsu ilaihi ba'sun min ahli Syam." Nah, ini potongan aja saya baca. Tapi ini hadis tidak sampai derajat sahih ya. Paling tinggi hasan. Nanti akan terjadi ikhtilaf ketika mati seorang pemimpin. Ini diperdebatkan, ini pemimpinnya di mana nih? Di Indonesia, di tanah Arab, atau di mana? Nah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin, ikhtilaflah itu negara. Maka muncullah seseorang dari Madinah pergi ke Mekah, dipaksa oleh orang untuk memimpin umat. Bukan berarti dia orang Madinah, tapi dia sedang berada di Madinah. Maka kawan saya dulu cocok logi. Kata dia, saya ketemu ada orang di Madinah lewat WA. Itu orang sepertinya sifat Rasulullah ada pada dirinya. Sepertinya dialah calon Imam Mahdi. Imam Mahdi kok pakai sepertinya? Ya, Imam Mahdi nggak boleh cocok logi. Ternyata hadis ini kita cek, hadisnya dhaif. Maka kita ingin kasih tahu kepada kawan-kawan yang mencocokkan bahwa Al-Mahdi itu nanti dari ahli Madinah, ini belum tentu sahih. Karena hadis ini disebut hadisun dhaif. Bisa jadi bukan dari Madinah. Yang pasti yang sahih adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini hadisnya masih banyak Pak, tapi sudah syuruk ya. Tugas kita sebagai umat yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, Al-Mahdi pasti keturunanku, pasti keturunan aku. Maka saya berulang-ulang mengatakan, siapapun tidak hormat kepada zuriat Rasulullah, pasti itu musuhnya Al-Mahdi. Sekarang udah ada belum kelompok begitu? Ustadz lagi, udah ada belum?
nggak percaya dia ada Habib, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, tapi kok malah menolak yang dia tidak mengerti. Kita juga nggak mengkultuskan Habib kok. Habib juga nggak senang dikultuskan kok. Coba tanya semua Habib yang benar ya, nggak senang dikultuskan. Karena si Habib tahu kualitas rohani dia. Sayyid, Syarif, Syarifah, dia mengerti bahwa dia orang biasa. Cuma di darahnya ada keistimewaan, itu aja bedanya. Kalau Al-Mahdi sudah darahnya mulia, ruhaninya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru penggalan beberapa hadis mengenai hadis Al-Imam Al-Mahdi. Kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta bagian selatan, kita buat berjilid-jilid sampai 7 jilid tentang kajian hadis Imam Mahdi. Ya, silakan diikutin. Ya. Di sana ada lebih seru lagi pembahasannya. Ini cuma beberapa aja. Kita mengabarkan bahwa Yahudi menunggu juru selamat, Mesias. Nasrani menunggu Al-Masih. Islam juga sedang menunggu. Berarti 3 agama ini sepakat mengenai ada imam akhir zaman. Saya tanya agama lain, ternyata mereka mengatakan kami juga, cuma dengan istilah yang berbeda. Kita tanya orang Jawa, di sini orang Jawa kan, tadi baca doa kayaknya Jawa aja. Orang Jawa nyebutnya Ratu Adi, apalagi Satrio Biningit. Itu istilah-istilah aja yang menunjukkan jika ada kekacauan mesti ada penyelamat. Inilah kaidah heroik yang disebut Mesias Al-Masihiyah. Teori-teori ini sudah ada dalam kajian agama-agama, kita tinggal menjalaninya. Ya, ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, dia akan bertemu aku dalam keadaan menjaganya. Maksudnya apa itu? Mimpi ketemu Nabi pasti benar. Lah kita kan belum ketemu Nabi. Ini belum ketemu Nabi. Ruh kita kan ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita pernah sama Nabi, Pak. Percaya nggak? Nggak ingat ya? Makanya antum pada diam semua, tanya percaya nggak? Nggak yakin, makanya nggak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini pernah bersama Rasulullah SAW, cuma mungkin lapisan kesekian. Kenapa ada orang terlahir sebagai Habib, zuriat Sayyid? Dulu dia di alam sana, sebelum alam sini, dia mencintai sosok Ahmad Nur Muhammad. Dia senang, cinta, mahabbah, maka lahir dia jadi Habib. Lupa kan? Habib ini nggak ingat, Pak. Karena nggak semua Habib itu wali, nggak semua Sayyid itu wali. Wali Allah aja belum tentu ingat. Tapi wali Allah itu disebut nama Rasulullah SAW. Itu dia rindu kepada Rasulullah. Itu penciriannya. Kok bisa rindu? Kan nggak pernah ketemu. Makanya Nabi mengatakan, di akhir zaman akan muncul saudara-saudaraku. Itu saudara di alam sebelumnya. Ya, Nabi menyebut kita ikhwani. Kalau benar nih ikhwani. Ikhwan artinya apa ikhwan? Saudara. Saudara kenal nggak sama saudaranya? Ya kenal. Masa nggak kenal? Ya. Apabila kesadaran itu muncul di alam bawah sadar bernama mimpi, maka suatu saat dia akan melihat dalam keadaan jaga. Dilihat orang, dia sedang jaga. Dilihat orang, dia cuma merem atau melihat ke satu arah. Tapi yang terlihat dalam dirinya, dia sedang bertemu Rasulullah SAW. Gak usah jauh-jauh ya. Bapak ini belajar silat aja, bukan silat lidah ya. Biar silat. Itu bisa dilihat gerakan yang nggak kelihatan sama orang biasa, benar nggak? Orang bersilat
Belajar ilmu kebatinan bisa merasakan yang tidak terasa oleh orang biasa. Belajar tarekat zikir bisa merasakan getaran zikir yang tidak dirasakan orang biasa, yang harusnya dirasakan kalau kita lagi tidak sadar. Tapi kalau dilatih, nanti akan terasa. Seharusnya lagi mimpi, sekarang terasanya lagi jaga. Saya mau tanya, Rasulullah itu sekarang dengan ruhnya atau dengan jasadnya? Ruhnya. Maka yang dimaksud siapa yang melihatku dalam mimpi, nanti ruhnya akan melihatku dalam keadaan dia sedang jaga. Jaga yaqzah itu artinya kesadaran rohani tingkat tinggi. Nanti akan sampai kalau ada orang-orang yang sudah cinta Rasulullah SAW. Maka belajar, kita ini lagi belajar mencintai Rasulullah SAW. Kita bermaulid itu belajar cintai Nabi. Mereka katakan kepada orang anti maulid, kami sedang belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, enggak begitu caranya. Tapi dengan apa? Mereka buat pengajian, kajian yang disebut kajian sunnah. Ya sama aja ya, kan kita juga menyebut sunnah, cuma beda-beda istilah aja. Kok dia disebut sunnah, kita nggak disebut sunnah? Kan sama-sama baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat yang Allah, itulah lebih kurang maknanya. Siapa yang mimpi ketemu aku, melihat di alam bawah sadarnya, berarti dia akan melihat aku dalam keadaan sadar. Orang ahli psikologi paham, mimpi itu adalah memori terdalam. Berarti pemahamannya sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Bapak ini kan lagi sadar nih. Ini lagi sadar namanya. Sadar itu otaknya cuma 10%, Pak. Tapi alam bawah sadar 45 tambah 45 90 sama 100 sama 10. Berarti masih ada 90 lagi bagian otak kita yang bisa menyimpan memori tentang Rasulullah SAW. Kalau sudah terbawa mimpi, nunggu ketemu jaga. Ya, saya jamin. Tapi harus berguru biar tidak halu, ya. Biar nggak ngayal-ngayal, biar nggak ngaku-ngaku baru ketemu Nabi udah ngerasa Mahdi aja, udah ngerasa wali. Belum tentu. Orang kafir mimpi ketemu Nabi bisa tambah kafir, bisa tambah kafir. Maka ketemu Rasulullah belum tentu tanda baik. Abu Lahab ketemu Nabi ya? Bukan mimpi, jaga. Mukmin itu kafir? Kafir. Abu Jahal ketemu, mukmin itu kafir? Abdullah bin Ubay ketemu, munafik ketemu mukmin? Munafik. Jadi tidak semua orang semasa dalam zaman Rasul SAW itu benar, ya. Maka nggak usah berkata ngomong gini, coba kalau saya hidup di zaman sahabat, coba kalau saya hidup di zaman Nabi, saya yakin Bapak Ibu stres, kan nggak bisa punya handphone, nggak bisa main Facebook, nggak bisa YouTubean, nggak bisa ngaji lagi rebahan, nggak bisa makan. Dulu susah Pak bener makan. Dulu bentar-bentar kawin, bentar-bentar perang. Ada orang mau menyentuh istrinya malam ini, nggak jadi. Tiba-tiba ada seruan perang, nggak jadi menyentuh istrinya. Ada yang sudah menyentuh istrinya belum sempat mandi, langsung ada pengumuman perang langsung. Apa tujuan Allah buat kita di alam nyata? Alam itu dibagi, Pak. Ini namanya alamul mulk, alam nyata. Di samping kita ada alam lain, namanya alam malakut, alam malaikat. Di atasnya lagi ada satu alam namanya jabarut, alam kerajaan makrifat, para nabi, para wali. Jadi lebih tinggi nabi wali daripada malaikat secara alam. Lalu apa tujuan Allah jadikan kita di alam mulk, bukan di alam malakut? Manusia itu dipilih oleh Allah
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bertujuan menjadikan kita sebagai pentadbir alam yang mengurusi alam semesta, terutama bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kalimat di dalam surah Al-Baqarah. Sungguh aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti yang tadinya sudah ada mengurus bumi, sekarang digantikan oleh manusia. Berarti sebelum manusia sudah ada makhluk lain. Ternyata dulu jin disebut Banul Jan, keturunan Jan, itu sudah pernah mengurus bumi. Tapi dasar mereka tercipta dari api, kerjanya membakar orang mulu, tengkar mulu. Terjadilah perperangan di setiap tempat, bunuh membunuh. Mereka dulu masih tubuh fisik. Ini kalau tidak ada Nabi Syekh, kita sama jin bisa gambar-gambaran, Pak. Ini rumah gua, ini rumah lu, rumah aneh, rumah ente gitu. Ya. Ada yang lihat nggak? Nggak ya? Nggak lihat kan? Maka kalau ada sekarang orang bilang saya ngelihat jin, itu bohong. Yang dia lihat cuma energi-energi. Ya. Energi kemudian dibayangkan pakai pikiran dia, muncullah sosok. Kenapa? Karena Nabi Syekh dengan asma-asma, huruf-huruf rahasia dari Allah, dia mengunci alam semesta. Ya. Nabi Syekh ini seorang nabi, keturunan Nabi Adam, lahir setelah Nabi Adam 400 tahun di muka bumi. 400 tahun baru lahir tuh anak namanya Nabi Syekh. Ini ibu-ibu umur berapa? Ada yang 400 tahun? 400 tahun di bumi, Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa punya anak namanya Syekh. Dia punya misi berputar di alam semesta untuk menutupi antara alam jasad manusia dengan alam jin. Kalau enggak, kita ini kaget-kaget, ada melihat jin di genteng, kan? Lagi naik motor kayak mau ketabrak, udah nggak enak banget. Nah, kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup itu. Kalau Allah sudah tutup, jangan minta dibuka. Pembukaan mata batin, ya salah. Itu bukan mata batin, ya. Itu pembukaan alam yang merepotkan. Sempit kalau alam ini kalau kelihatan begitu. Bapak tahu nggak? Kalau di rumah kita, di rumah yang muslim, itu jin muslim itu ada di genteng-genteng itu, di atap-atap itu, di dapur-dapur itu, ya. Kalau yang nggak jorok dikit di WC, coba tiap kali masuk WC ada dia, kan repot, Pak. Nggak jadi, malu kita kan, repot, benar-benar repot. Jadi tujuan Allah sebenarnya tidak perlu punya tujuan, tapi Allah bermaksud untuk mengajari kita. Jadi Allah mencipta berbuat tanpa perlu tujuan, karena tujuan itu hanya untuk yang tidak sempurna. Allah sudah sempurna, maha sempurna, maka dia mencipta suka-suka. Jadi tujuan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mengurus bumi ini, kita diuji manakah yang terbaik karyanya. Nablu itu artinya bala artinya ujian. Kita semua lagi diuji. Dikasih pandemi, sabar nggak? Dikasih duit, syukur nggak? Dikasih sehat, maukah beramal? Dikasih sakit, apakah dia kemudian muhasabah, ya? Malam tadi saya mau menyebut sifat 20. Apa bedanya dengan sifat 13? Ya sama. Sifat 20 itu dibagi sifat nafsiyah, yaitu wajibul wujud, al-wujud, lalu salbiyah, lalu ada ma'ani. Nah, digabung semuanya jadi 13. Ma'ani ada 7, ya, sama basar sampai akhir kalam.
itu sifat ma'ani. Jika Allah berkalam, maka sifatnya kalam, namanya mutakallim. Allah mendengar dengan samanya, dengan sifat samanya. Saat Allah mendengar, namanya sami'a, kaunuhu sami'a. Jadi itu cuma pelengkap penjelas daripada rukun sifat 13 ya. Itu sama, jadi tidak jauh berbeda. Dan uniknya, Imam Tahawi di Mesir, Imam Asy'ari di Baghdad, Imam Maturidi di Samarkand, ajaran mereka sama. Cuma waktu itu istilah 1320 belum dipakai, tapi mereka sama-sama menyebutkan jumlah nama sifat yang sama ya. Inilah kita beruntungnya jika kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah.